Jejak Backpacker. Salah. Oke, selamat malam J-Packers dimanapun berada. Para J-Packers dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ale dan gue Kontesa. Kali ini kita bakal ngobrol dengan dua ganteng, satu cewek cantik. Kita kembali. Siapa mereka? Belum terkenal, ini baru pembukaan dulu. Oh belum. Gue udah histeris banget ya sama mereka itu. Sabar bos. Jadi sekarang gimana nih? Enaknya? Langsung aja. Oke. Kita perkenalkan langsung bintang tamu kita kali ini. Jangan lupa. Oh, subscribe, like, comment, and share YouTube Jejak Backpacker. Ya, kita bakalan ngobrol. 1, 2, 3, perkenalkan mereka. Yuk. Di sebelah saya ada Saya Didin. Didin apa? Didin dari mana nih? Saya asal dari Kalimantan. Kalimantan, bro. Jadi profesinya sendiri sebagai apa ini, Bang Didin? Profesi tukang foto traveling aja sih. Oh, tukang foto traveling. Jadi Bang Didin ini hobinya foto-foto traveling, sekitar petualangannya diabadikan dalam sebuah album atau di Instagram gitu ya. Selanjutnya di sebelah Bang Didin ada, wih cantik nih, cantik, teteh kita. Oke, silakan teh. Perkenalkan nama saya Teh Anissa, outdoor and travel influencer. Oke, keren banget ya. Beda sama gue. Lanjut. Kok sama gue? Oh iya. Mana? Tapi nggak langsung ini. Iya ya. Jadi Lanjut. Oke, lanjut. Bang, perkenalkan. Perkenalkan nama gue Asep. Gue profesi sebagai pemandu gunung. Wih. Jadi Asep, travel guide. Travel Iya. Dia mau yang mau naik gunung tapi belum hafal jalannya atau kemana gitu bisa hubungi Kang Asep. Kang Asep kalau saya bilang mundur. Kita bakal ngobrol apa nih sama mereka? Ya, seputar pendaki alay. Iya, yang suka katanya nih ya. Titiknya kecil. Gitu. Aku nggak ngomong ya. Apa? Takut nanti. Jadi ini ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin buat Teh Anissa dulu ya. Kalau menurut Teh Anissa nih kan sekarang banyak banget nih yang lagi viral, yang lagi heboh di dunia pendakian. Jadi ada kemarin berviral kan ada sampah juga, ada kayak kencing di dalam botol, kayak gitu kan. Itu menurut tanggapan Teh Anissa gimana tuh Teh? Buat pesan atau pesan-pesannya buat pendaki yang seperti itu? Kalau menurut gue itu kurang beradab sih. Langsung aja ya, tancepin aja. Udah. Kalau buat kalian yang suka ngencing di botol, apa motivasinya apa gitu? Apa karena males keluar tenda atau kayak gimana? Kalaupun males kan seenggaknya botolnya itu dibawa pulang kan? Iya. Nggak masalah sebenarnya kencing di botol kalau emang takut keluar ya. Yang masalah itu udah kencing di botol nggak dibawa pulang. Iya. Atau sekarang diminum ya? Bisa jadi buat minyak. Apa itu? Jadi kurang beradab. Apa ya? Ya itu motivasinya ngebingungin juga. Ya nggak tahu sih. Gimana sih? Padahal nggak bisa juga sih kalau kencing dalam botol atau dibuang ke tanah kan bisa juga sebenarnya. Airnya dibuang, tapi botolnya dibawa pulang lagi. Sebenarnya kayak gitu. Ini udah botolnya nggak dibawa pulang, ada isinya juga kan kita yang mungut. Sampai rumah tuh baunya masih terngiang-ngiang, sedep itu bau sedep loh. Jadi selama ini ya, saya juga sempat mikir itu ya pendaki yang bisa kencing di dalam botol itu cewek atau cowok sih sebenarnya? Pastinya laki sih kalau cewek. Emang sulit. Kan banget sih. Gue ada protes. Kalau cewek gue bingung juga masukinnya. Botol sekecil itu gimana? Mungkin taruh nesting dulu. Iya.
Tapi kan pasti nggak mungkin karena di atas gunung nggak mungkin air banyak. Masa mau dicuci kan itu mau pesennya gimana banget kan? Nggak mungkin kalau plastik. Resikonya terlalu banyak. Nah, kalau cowok pas Kang Asep, nih gimana nih sebagai pemandu tanggapannya? gunung mungkin ya banyak banget kan ngelihat mungkin setiap hari atau sebulan tuh berapa kali ngelihat kan tumpukan-tumpukan air kencing dalam kemasan air mineral gitu. Itu gimana tuh tanggapannya Kang? Kalau menurut saya sih itu kayak nggak punya apa ya, Moral. nggak punya attitude gitu. Maksudnya yang kita permasalahkan adalah itu plastiknya kan, botol plastiknya. Oke, boleh lah kayak tadi dibicarain juga kencing dalam botol, terus botol bawa pulang gitu. Kalau memang mager mungkin ya pendaki ya, kalau malam gitu dingin takut keluar gitu kan, terus udahlah yang ada aja botol kosong atau air minumnya dia buang demi kencing itu bahaya juga. Ini yang buat keluar ya? Kayak kalau di Ciremai kan mungkin teman-teman yang Ada mitos juga kan? Ciremai kan katanya kalau kencing itu kencing di botol terus dilempar ke pohon gitu kan, disangkutin. Nah itu sebenarnya sih ya salah gitu ya, dari segi lingkungan itu salah banget karena yang pertama pencemaran, terus yang kedua botol plastik pun terurainya lama banget gitu, ditaruh di pohon terus ngegantung, kasihan pertumbuhan pohonnya kayak gitu. Jadi saya pernah waktu itu sempat ngebersih-bersihin sampah di Ciremai sekitar 2015-an, terus sampai manjat-manjat ke pohon gitu. Memang ada, memang ada kencing orang itu di atas, digantung gitu. Jadi dia kayak bikin ini botol terus diikat sama batu, itu dilempar dua-duanya, udah kayak itu kan jadi nyangkut kan gitu. Nah kayak gitu tuh, itu ada yang sudah berlumut, ada yang ketika saya buka tuh begitu. Oh, fermentasi ya? Kayak Gitu itu kan untung nggak? itu botol apa, tutup botol mental tuh, jadi kayak keluar asap gitu. Wah ini udah lama banget gitu kan. Saya lihat masalahnya memang udah berlumut gitu luarnya juga. Wah ini bahaya saya bilang gitu kan. Terus beberapa kasus lagi di beberapa gunung saya juga nemuin juga, tapi ini nggak digantung, tapi diselipin misalkan di Edelweiss gitu, di bawah Edelweiss, terus diselipin di bawah pohon-pohon kan ada lubang gitu, pohon diselipin di situ. Saya bilang ini apa ya, kayak kemarin gitu kan, kita ada sweeping itu, kita temanya menjemput sampah gitu, yang viral kemarin kita di Gunung Gede itu banyak yang nemuin itu, kurang lebih ada 30-an botol. Mungkin bisa kita tampilkan di video ya, bisa ada foto-fotonya atau apanya gitu sedikit, satu foto atau dua foto itu banyak banget. Dari kemasan yang memang botolnya itu sudah mengkerut ya, dan sudah berlumut, ketika kita buka gitu kayak itu. Kalau misalkan kelihatan fermentasinya cakep banget kalau gitu ya. dengar kata mengkerut, saya tuh langsung mengkerut. Apanya nih? Apanya dari Gitu aja sih. buat Bang Ini Gua nggak banyak komen ya, itu adalah pendaki-pendaki nggak punya akhlak ya. Dan dimana gue juga pernah mencoba seperti Kang Asep tadi buat kegiatan menjemput sampah, dan di situ gue di tempat gue di Kalimantan juga pernah membuat sebuah kegiatan iseng-iseng awalnya, dan di situ banyak sekali botol-botol yang gue temukan itu dari botol kaca itu sama isinya air itu juga Extra jus ya? iya Extra jus fermentasi. sama para pendaki. Jadi di situ juga ada sebuah kegiatan acara silaturahim gitulah, dan yang jadi permasalahan itu kepanitianya yang kenanya. Ujung-ujungnya panitia sampai ditelepon sama warga di situ karena botol-botol itu, padahal bukan ulah dari apa para pendaki, para panitia, para pendaki. pendaki. Iya. Malah kalian yang menjemput kan malah yang kena ya. Iya. Sedih amat. Iya. Siapa yang antar, siapa yang Iya. jemput. Panitia balik lagi, kasihnya panitia yang jauh gitu. Balik lagi menjemput itu banyak sekali botol, itu ada sekitar 100 botol atau 50 lah, banyak banget. Lumayan banyak ya. Ada ini apa? Sekarang kan banyak banget tuh yang lagi viral juga nih ya. Apa tuh?
itu loh ya akan gendang. Oh ya, ada. Di booming Yo, itu di Rinjani, apa namanya? Depok. Oh, Bukit yang di daerah Lombok ya. Lombok ya? Situ satu, Nah. sama ada juga yang di Dempo yang bawa Gede banget. gede banget yang ada lampu-lampu. Itu menurut tanggapan dari teman-teman nih, ya gimana sih? Apa masih oke gak sih kita membawa speaker aktif itu ke atas gunung buat ngedengerin ya lagu-lagu kesayangannya mungkin, apa bete di jalan, kita nggak ada hiburan atau gimana tuh tanggapannya? Kalau dari Teh Anissa sendiri? Pertama untuk kayak gunung-gunung taman nasional ya, itu sebenarnya udah ada peraturan untuk pendaki tidak boleh untuk membawa speaker bentuk apapun. Mungkin kalau handphone masih ada speakernya kan, tapi maksudnya speaker itu kayak speaker Bluetooth yang kayak gitu-gitu, speaker yang besar atau ya apapun bentuk speakernya itu sebenarnya udah dilarang, kayak tisu basah lah gitu udah dilarang. Tapi di sini tuh mungkin lalainya ke ibarat gini kan, semua pendakian pasti kena briefing. Terus sudah ada nih dilarang membawa tisu basah, di briefing membawa speaker. Tapi kalau misalnya speakernya itu emang nggak disita sama ininya, ya yo disimpan aja, udah tahu dilarang, nggak mau disita, ya udah nggak usah dihidupin. Tapi yang nyatanya setiap kita mendaki gunung itu udah hampir setiap gunung malah ada aja, bukan sekali dua kali tapi hampir ada rombongan satu bawa. Nah apa speaker, ada yang lagunya indie, ada yang lagunya pop, ada yang dangdut ya kayak gitu. Jadi kayak ini di gunung atau tempat dugem sih. Kita coba untuk tegur karena di situ pendaki kan gak cuma dia, di situ ada kita dong yang pengen nikmatin alam bener-bener gitu kan, ngerasa kebisingan, ngerasa terusik dengan adanya speaker. Kita tegur, tolong bang, speakernya dimatiin, nanti ketemu petugas daripada kesita KTP-nya keambil juga gitu kan. Tapi malah kita dipelototin, kadang-kadang dipelototin apa sih kayak gitu loh, kayak so iya banget loh. Iya ngerasa kayak apaan sih lo, so bener banget sih, kayak ngerasa gitu dalam hatinya gitu, dari tatapannya gitu. Jadi kayak jadi kesel juga kan. Sampai kita kemarin cekcok gitu kan, sampai kayak bang, sampai kita mohon bang, tolong bang, mohon bang, speakernya dimatiin di sini. Nggak cuma lo doang yang naik gunung yang pengen ngedengerin suara alam tuh, nggak, yang lain tuh pengen ngedengerin alam, burung kayak monyet kayak gitu kan. Dengan ada speaker kan hewan-hewan pada takut. Jadi menurut gue tuh nggak keren sih. Kalian yang bawa speaker mendingan di kota aja, nggak usah naik gunung. Ke Gunung Sahari ya. Iya. Kalau mau benar-benar mau dugem, mending ke Gunung Sahari. Yang sekalian gede ya. Alam aja. Betul. Kok betul? Betul. Gua jawab ini. Gitu. Berarti ya emang sangat mengganggu banget ya speaker itu ya. Kita juga kadang pengen menikmati suara-suara alam kayak suara Tonggeret. Tonggeret ya, itu kesukaan gue. Kemarin juga sempat kita bahas Tonggeretnya. Iya betul. For you do now, then move to. I hate this channel. No! Saya waktu itu ke Bukit Raya. Jadi di sana emang benar-benar cuma kita, rombongan kita aja yang ada, jadi sepi banget gitu kan. Saya bawa speaker juga sih waktu itu gitu kan. Tapi pas kita lagi di tenda ngobrol, ya tetap nggak dinyalain. Sewaktu pas jalan mungkin karena ini, bang hidupin dong ininya bete gitu kan. Ya udah, kita hidupin kecil sampai bawah gitu. Jadi pas di tengah-tengah juga kan, kalau suara musik itu kan kalau di gunung sepi gitu kan mengusir hewan-hewan. Kalau gunungnya sepi mungkin bantu. Gitu. Jadi pas itu speaker waktu itu saya matiin karena habis baterai. Tiba-tiba perjalanan malam itu kan temen digigit ular. Ularnya ular hitam. Apa namanya, letter V, ular beracun. Jadi langsung darah dikeluarin kayak gitu. Cepet-cepetan sih penanganannya. Iya. Oke, seru banget ya obrolannya Kak Emil. Lanjut lagi kita buat mengedukasi, maksudnya buat apa solusi ya? Solusinya biar sampah ini atau speaker
nggak digunain lagi atau sampah nggak banyak yang nyampah lagi dari gunung, gimana ya? Gimana? Mungkin ada Dari Bang Didin atau Pak Masep? atau Kak Anissa mau Anissa? menjawab nih. Kak Nisa, Pak Nisa? Ya, dua-duanya bisa. Kan masih muda. Masalah nggak sunda-sundanya sebenarnya sih. Gitu. Oke, Oke, dari Kak Kang Masep. Masep. Kalau menurut saya gitu ya, kalau untuk solusi ya, sebenarnya solusinya beragam Sih, untuk penanganan sampah ataupun kesadaran pendaki untuk tidak membawa speaker itu beragam. Tapi menurut saya untuk solusi terkini itu dimulai dari edukasi. Iya, dimulai dari edukasi ke pendaki tentang nanti kedepannya gimana nih gunung kalau misalkan banyak sampah gitu. Terus yang lo lihat itu sampah. Terus apa yang keindahan yang lo lihat gitu kayak gitu. Terus juga saya sih kemarin itu ngegero-gero kepada teman-teman yang punya akun-akun besar gitu, baik di Instagram, Twitter, gitu, YouTube, influencer segala macam. Saya nge-DM beberapa akun yang memviralkan itu untuk mengajak, ayo kita jemput sampah yang kemarin lo viralin. Karena di postingan lo nggak ada solusi, Cuma viral aja. Cuma viralin doang, dan itu yang komentarin orang-orang ngehujat semua, nggak ada solusi di situ. Makanya gue pikir, ayo tanggal berapa kemarin ya? Tanggal dua minggu yang lalu lah gitu, saya ngajak gitu nge-DM, ayo. Akhirnya apa? Saya cuma berdua sama Nisa, terus gabung teman 3 orang, terus ketika di jalan, ketika kita mengutin sampah dari mulai pendakian sampai ke pos 3, itu kita pungutin. Ada aja sih. Mereka biar ngeliat tuh pendaki. Nyentil sih, nyentil aja biar. Lu ngapain sih kalau misalkan mereka nanya, lu ngapain sih mengut sampah gitu? Biar lo sadar. Kayak gitu sih. Intinya sih biar lo sadar gitu. Kesadarannya itu kan yang perlu kita apa ya? Kita tangani lah. Yang harus betul ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi senangnya sih gua ketika kita lagi mengutin ada aja orang yang membantu gitu. Sampah sekecil apapun kita pungut, puntung-puntung rokok, baik bekas sobekan-sobekan kemasan gitu, yang kecil-kecil itu kita pungutin. Kayak gitu. Terus kembali lagi yang gue bilang tentang edukasi akun-akun besar itu, ayolah kita sama-sama gitu. Kita sebagai ibaratnya lo sebagai yang punya power, gitu ya kan, lo punya power gede banget gitu kan, sampai pendaki ngeliat postingan lu langsung jangan cuma repost yang cantik-cantik doang gitu kan maksudnya. Gua sanksi banget gitu, apalagi kalau ada akun yang repost si Nisa, kok yang di repost cuman ketika foto lagi cantik terus caption yang berantakan gitu, bukan caption yang edukasi. Padahal gue banyak banget gitu edukasi dari dia gitu captionnya. Nih sayang banget gitu kalau misalkan tentang gombalan-gombalan doang gitu yang di repost. Padahal kan dengan adanya lo akun-akun besar, lo bisa ngajak mereka gitu, ayo dong kita bikinnya gerakan apa gitu, mau jemput sampah ke, lo mau kayak gimana ke, ayo gitu. Mau atas nama komunitasnya dia sendiri atau gimana gabungan, itu sebenarnya bisa bikin gerakan yang besar banget. Terus selain dari akun-akun besar, gue juga ngajak tour operator. Betul. Tour operator itu kan mereka mencari uang di gunung. Kuncinya itu adalah gue bawa tamu dapat duit gitu. Tapi mereka lupa akan gunungnya itu. Feedback lo ke gunung bagaimana? Kalau gue pribadi gue punya tour operator sendiri. Jadi setiap namanya ngantar trip gitu, misalkan tahun ini gitu tahun 2020 ada beberapa trip yang gue hire gitu. Terus tiap akhir tahun gue akan menghitung berapa karbon yang gue keluarin, berapa sampah kira-kira yang dikeluarin sama klien gue pas segala macem. Bakti gue kalah apa? Ayo kita menanam pohon lah intinya gitu. Terus atau memang kita bersih-bersih gunung kayak menjemput sampah kemarin, gue bener-bener nge-clean gitu. Jadi nggak cuma gue bawa tamu, woi tamu gue sampai 20 orang, woi tamu gue 100 orang. Oke, lu naik ke atas sana, lu sadar gak bahwa tamu lu itu ngebuang sampah, tamu lu itu kencing sembarangan, tamu lu itu ini segala macem gitu. Makanya ayolah buat teman-teman yang punya pengaruh besar gitu, apalagi yang cuannya ada di gunung, ayolah kita jaga bareng-bareng. Itu kan ngejual keindahan, bukan ngejual kotornya sampah. Jangan cuma nyentil aja. Iya, nyentil aja. Cuma cocok, upload apa itu di repost, terus nyentil semau-maunya. Gitu. Jadi mending kita ada action. Benar.
sebelumnya nih pada lapar nggak? Wah, lumayan nih. Ada Gue bawa nih. Kita buka dulu nih. Jadi tadi kita habis dari main ke Kokiku Bekasi. Ini menunya menu pasta, tapi dia juga menyediakan bolu ya, kue-kue seperti ini kita buka. Dan Semangat nih teman-temannya kopi ya. teman kopi benar. Iya, teman kopi. Tanpa plastik lagi boy. Keren banget. Ayo kita cobain dulu, cobain. nih kalau yang ini tape. Kalau Oh, itu tape ya? Ini Kalau yang ini brownies gitu coba. Ya ini monggo tadi. Silakan mau yang mana Yang ini mana, Beb? boleh. Bebas. Ini rezeki nih, balik kerja. Oh gila. Cobain lah. Dan ini enak banget ya. Ini dari kopi. Kalian cobain deh yang sama-sama yang beda dikit tuh. Udah. Almond, ada keju. Oke. Jadi ntar teman-teman yang mau pesan cake ini nanti link ada di bawah ya. Anak. Kokiku.bekasi. Nanti kita kasih tulisan di bawahnya Kokiku dan nomor teleponnya ada di bawah. Oke, tadi udah speaker udah ya, udah kita bahas, terus nyentil-nyentil orang yang suka nyentil juga ya. Kalau saya sendiri emang saya nggak suka apa ya, terlalu menyentil, menohok gitu ya. Ya udah, kalau emang saya nggak bisa berbuat, saya lebih baik kita Ya. action di belakang. action di belakang, tapi tiba-tiba nanti ada action lah gitu. senyap. Seperti kemarin kita bulan apa ya, kita mau kolaborasi bareng Dunia Pendaki, Lover, Jejak Backpacker, Dunia Pendaki, sama satu lagi apa ya? Jejak apa itu? Jejak Pendaki. Jejak Pendaki. Jadi kita mau kolaborasi berempat itu dengan opsi bersih lah di Gunung Gede Pangrango. Wow. Tapi karena waktu kemarin itu belum dibuka, batal udah bikin grup, udah meeting, udah meeting semua udah semuanya. dikumpulin tim-timnya juga. Tapi karena belum dibuka, ini ya udah dibatalin. Bukan dibatalin, Diundur itu diundur. Mungkin next kita semua bisa gabung kan dalam aksi yang apa namanya biar bagus banget sih itu. Itu bulan depan Cikura ya? Iya, kita masih riset. Opsi di Cikuray ya. Kita masih riset sih untuk keadaan sampah di sana. Sekali kita nyentil pengelola juga kan. Aku ada satu lagi nih, buat aku mau tahu nih tanggapan dari kakak-kakak semuanya. Buat pendaki pemula gimana sih buat kalian? Buat edukasinya mereka. Tuh kadang kan mereka kan ada yang nggak tahu buang sampah tuh, gitu kan? Iya, ada yang belum paham banget gitu kan. Jadi tanggapan dari kakak-kakak nih gimana? Ya terserah sih siapa yang mewakili, kalau mau bertiganya boleh gitu. Kalau tanggapan saya sih, kalau kalian nggak bisa mengambil sampah orang lain, kalian bisa sampah kalian lah, jangan sampah orang lain. Kadang sampah sendiri aja kita malas, apalagi sampah orang lain. Ya, karena kami sendiri pernah mengadakan sebuah opsi ke Kalimantan Barat. Kita mengajak seluruh KPA maupun organisasi di Kalimantan Barat, dan itu didukung sama Pemda, dan di situ kita masih kayak dapat tanggapan yang nggak enak dari pendaki lain, hanya berkoar-koar di media sosial dia bilang, tapi nyatanya sampah itu masih ada dia bilang. Dan mungkin yang seperti Kang Asep katakan tadi, yang harus kita lakukan kepada para pendaki, terutama para pendaki yang pemula, kita berikan edukasi ke mereka bagaimana cara kita menjaga alam, yang terutama adalah sampah. Jangan sampah orang lain, sampah kita sendiri aja kita kadang malas. Dan begitu juga gue pernah marah sama komunitas saya sendiri, karena mereka membiarkan sampahnya karena untuk berfoto atau selfie, jadi lupa dengan sampah itu. Dan saya bilang ke mereka, kalau kalian mau nyampah mending kalian di rumah aja gitu, daripada komunitas kita dicoreng gitu. Benar. Kalau pribadi aku sendiri sih sebenarnya tuh kalau masalah sampah ataupun yang speaker ataupun apa, mereka kan banyak yang komen tuh yang di situ. Kalau aku sih orangnya jujur, aku nggak suka sosmed. Aku nggak mau komen-komen kayak gitu. Lebih baik aku main action belakang. Walaupun mau aku nggak pengen viral, tapi gue mencintai gunung gue, alam gue, semuanya lebih baik gue kayak gue pungut sampah hal kecil pun kita pergi aja kita buka kita sampah, pulang-pulang di tas udah sampah banyak kan gitu kan. Mendingan kayak gitu
pada tetap kayak gitu sih. Sering yang kita dengarkan itu ketika kayak speaker gitu kan, kadang kita negur gitu kan, biasa dia balik bilang kalau mau tidur, kadang kita mau istirahat kan, kalau mau tidur di rumah aja, Cuma kalau mau karena banyak tuh kata-kata seperti itu. Iya, banyak banget juga kan yang komen-komen kayak gitu, tapi enggak, hasilnya nol gitu. Aku nggak tahu tuh mereka total gimana, tapi kalau memang benar-benar action mereka tuh sesuai dengan komennya mereka, terjun yuk bareng-bareng gitu. Iya benar. Maunya gitu. Kebanyakan seperti itu, dia hanya taunya ya kayak pantas gitu. Iya. Gue nggak tahu, mendingan daripada ngomong besar, kenapa kita nggak buat hal dari kecil dulu, yuk kita begini nih, mau nggak lu? Ya kita ketemuan, kita terjun bersih, udah gitu loh. Itu kan lebih actionnya lebih good kan daripada kita kokok. Emang, good banget. Iya. Saya nanggepin yang tadi Didin bilang, ngapain sih katanya mungutin sampah, tapi sampah itu ada terus. Kalau gue sih bilang, ya gue akan tetap dengan jalan aksi gitu. Buat apa? Ya buat bikin lo sadar gitu. Lo ngeliat gua bungutin sampah lu, biar lo sadar gitu. Lo kita juga mulai ikut, aja kita gitu, mulai diri dari sendiri. Kayak gitu. Tapi kan kebanyakan yang seperti itu kan mungkin pendaki-pendaki pemula itu Bang, para pelakunya. Mereka yang mungkin yang tulisan mungkin ada tulisan tapi mereka nggak baca atau mereka acukan gitu kan. Nah, buat dari kakak-kakak ini kan katanya ada tips kisi-kisi lah. Ya, kisi-kisi ini sedikit selentingan atau sentilan buat pendaki-pendaki mulai yang belum paham tentang peraturan pendakian nih Bang. Gimana nih Bang? Buat dari Tenisa ya? Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau memulai naik gunung atau baru pengen udah ngeliat-ngeliat sosmed kan, kayaknya gunung tuh enak banget ya. Terus kayak tuh di gunung tuh studio alamnya wow banget. Tapi perlu beberapa hal yang kalian perhatikan, nggak cuma buat diri juga, tapi kayak manajemen perjalanannya juga, terus fisiknya juga, terus nanti di sana keamanan kalian tuh kayak gimana. Itu kan sebenarnya banyak banget yang harus kalian pikirkan, termasuk waste manajemennya atau apa yang kalian keluarkan atau apa yang kalian buang ke sana gitu kan. Jadi apa yang kalian misalnya kalian bawa makanan terus ada sampahnya, itu wajib banget kalian harus bawa turun. Dan tips dari aku sih, sebelum naik gunung kalian harus cari tahu tuh tentang gunungnya, tentang peraturan di gunungnya, boleh bawa apa aja dan tidak boleh bawa apa aja, termasuk speaker. Terus tadi buang sampah kayak gitu kan, sebenarnya kalau buang sampah mah semua gunung nggak boleh ya kan. Jangan kan gunung di kota pun sebenarnya nggak boleh. Ada sanksi. Sanksinya banyak. Jadi sebaiknya jadi pendaki yang bertanggung jawab. Jangan cuma hype-nya aja yang kalian kejar, tapi jadi pendaki yang bertanggung jawab buat diri sendiri, kelompok, manusia sekeliling kalian, termasuk juga alamnya sih. Kang Asep ada tambahan? Tips sederhana sih kalau untuk mendaki yang baru gitu ya, yang baru mendaki. Kalau untuk sampah, mungkin kan kalau habis makan yang berair-air gitu ya di kemasan, mungkin kalau ditaruh langsung ke kantong nanti basah tuh gitu. Siapin aja kantong plastik kecil. Ya, siapin kantong plastik kecil, mungkin bisa disangkutin ke waste bag atau di antara rain cover atau dicantolin di tas gitu. Jadi sampah yang kalian hasilkan gitu yang dibuang itu taruh di dalam plastik. Biasanya kan di KRL itu kan ada yang kayak kecil gitu. Sampahnya bisa aja di situ. Biasanya aku punya nyampah di situ. Mungkin takut kotor kali kan. Kadang-kadang kayak gitu kan. Cuci buat apa? Dikasih plastik yang kecil. Plastik kecil itu nggak apa-apa buat naro-naro misalkan puntung rokok gitu, tuh jadi tinggal puntung rokok. Takutnya jijik gitu kan. Ada aja sih sebenarnya kan. Makanya ya hal-hal kecil kayak gitu sih yang paling ribet gitu ya, potongan-potongan. Kita kemarin itu pada potongan-potongan kecil aja itu kita dapat 33 kilo. 33 kilo. Itu permen. Kita bawa turun sampah. Madu-maduan, isep-isepan. Pokoknya yang isep-isepan semua. Coklat. Nah, iya. Yang buat jangan ini lanjut lagi, mungkin dari Bang Heri. Mungkin kalau gue nggak banyak ya untuk para pemula, semua pendaki itu, semua orang itu bisa naik gunung. Betul. Ya, tapi yang harus kita pahami
tentang gimana sih kita naik gunung dan apa namanya yang harus kita ketahui untuk pendaki pemula itu tidak enaknya dalam pendakian. Dari kita boker itu tidak seperti di lagi makan itu. Itu gimana? ya benar kan. Kadang untuk pendaki pemula Enak. saat mau naik itu gimana gua boker di atas ya, gimana gua tidur di atas, apalagi kalau dia nggak terbiasa tidur di Alam. iya di alam. Yang harus kalian ketahui tidak enaknya jadi pendaki itu. Aku pernah sih nemuin tanpa digali pas mau pipis sambil Oke, itu aja obrolan kita bareng Bang Didit, Teh Anissa, dan Kang Asep. dalam ngobrol bareng komunitas. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami, subscribe, Jejak BPK. like, comment, and share. Dan buat kalian jangan lupa aktifkan seluruh tanda lonceng agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Jejak. kami. Dan Jejak BPK. Lu kalau nggak bisa udah.